warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pertama-tama mari kita panjatkan Allah karena berkat rahmatnya itulah kita bisa berkumpul di sini pada hari ini. Kemudian salawat serta salam mari kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Ketua STKIP PGRI Banjarmasin, Ibu Dr. Haji Nawawiyanti MPD. Yang terhormat Kepala Subbab Kemahasiswaan Pak Johan Arifin MPD, dan bagian kemahasiswaan juga Pak Hendra MPD. Baik, jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebagai penerima bantuan KIP dari pemerintah. Jadi program ini kita dapatkan setelah melalui negosiasi yang cukup panjang dengan pihak LLDT. Jadi alhamdulillah dalam semester ini kampus kita, ya karena kalian sudah menjadi mahasiswa, kampus kita itu semester ini itu selain KIP juga dapat beberapa bantuan. Jadi yang pertama tadi KIP, kemudian yang kedua itu bantuan UKT, dan yang ketiga adalah bantuan kuota internet. Nah, bantuan UKT itu kita juga kemarin dapat 112 mahasiswa. Cuma untuk bantuan UKT itu hanya bagi mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Dan mereka juga bantuannya dalam bentuk pembayaran seperti kalian. Jadi dibayarkan uang kuliahnya selama 1 semester saja. Nah, jadi KIP lebih beruntung ya, karena kalian dibayarkan hingga beberapa semester. Kemudian juga kita juga dapat bantuan kuota internet. Cuma yang perlu kita ketahui, yang pertama bantuan kuota ini jumlahnya adalah 50 GB untuk mahasiswa setiap bulan. Cuma yang perlu kalian ketahui, bantuan ini bisa diberikan ketika mahasiswa itu terdaftar dalam PDDikti. Sayangnya mahasiswa baru itu belum bisa dilaporkan ke PDDikti dalam waktu dekat. Padahal untuk pelaporan itu sudah dilaporkan pemutakhiran datanya, maksudnya nomor HP mana saja yang bisa diberikan bantuan itu tanggal 11 September kemarin. Nah, sehingga untuk mahasiswa baru sementara kita belum bisa memberikan itu ya. Jadi itu prosesnya cukup panjang sehingga untuk mahasiswa baru untuk sementara kita belum bisa. Tapi kita akan terus berusaha karena bantuan ini berlangsung selama 4 bulan. Gitu. Jadi seandainya ada pemutakhiran data kembali, kita berharap agar kalian yang terdata di PDDikti itu bisa dibantu ya untuk kuota internet. Tapi untuk sementara bulan September dan bulan depan kita belum bisa memastikan ya, sehingga bersabarlah ya, dan manfaatkan yang kalian punya saat ini. Nah, kemudian yang kedua untuk KIP ya, saya paparkan sedikit. Untuk KIP itu sebenarnya kalau tahun sebelumnya itu namanya bidik misi ya. Baru tahun ini berubah namanya menjadi KIP Kartu Indonesia Pintar. Jadi kalau STKIP itu kita sudah menerima KIP sejak bantuan UKT ini itu sejak tahun 2015, dan itu datanya ya. Jadi kalau kalian lihat kita selalu meningkat walaupun ada penurunan di 2018, tapi secara grafik, secara total kita selalu meningkat jumlah mahasiswa yang mendapat bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa memang kampus kita dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola ini. Dan untuk tahun ini kita dapat 60 ya, termasuk Anda-anda yang ada di sini. Adapun sebarannya adalah seperti ini. Jadi untuk PGSD itu ada 26, bahasa Indonesia 6, bahasa Inggris 5, matematika 7, biologi 5, seni tarik 4, dan PTI 7. Jadi PGSD memang lebih banyak karena memang mahasiswanya juga lebih banyak. Jadi kita tidak perlu misalnya iri dengan kondisi tersebut, karena memang mahasiswa di PGSD itu jauh lebih banyak dibandingkan program studi yang lain.
Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Dina tadi, Anda patut bersyukur karena Anda adalah salah satu penerima KIP. Jadi kalau Anda lihat proses seleksinya, kita berusaha semaksimal mungkin agar yang memang berhak itu dapat bantuan ini. Karena beberapa kita lihat ternyata sangat membutuhkan, tapi karena memang kuotanya terbatas sehingga mau tidak mau kita tidak bisa membantu mereka untuk mendapatkan KIP. Nah, oleh sebab itu apa yang kalian dapat hari ini itu patut disyukuri dengan sangat, karena bantuan ini seperti jalan tol ya. Kalau saya ibaratkan itu seperti jalan tol. Jadi kalian tidak perlu lagi bingung memikirkan biaya kuliah, kecuali yang beberapa bagian nanti yang akan kita jelaskan. Nah, jadi kemarin kita menseleksi itu dengan mendasarkan pada buku panduan yang dibagikan oleh pemerintah. Jadi penerima ini adalah mereka yang lulus SMA tahun ini ya, dan 1 tahun sebelumnya. Sehingga kalau dia itu 3 tahun sebelumnya baru sudah lulus 3 tahun sebelumnya mau mendaftar, itu kita tidak menerima. Kemudian kita juga menseleksi bahwa mahasiswa yang berhak menerima KIP itu adalah mereka yang ekonominya tidak mampu. Nah, syaratnya kemarin adalah mereka punya kartu Indonesia Pintar di SMA. Kemarin kita memprioritaskan itu ya, tapi beberapa tidak bisa dikonfirmasi untuk memastikan apakah mereka menerima atau tidak, dan akhirnya kesempatan itu melayang. Nah, tapi kalian berhasil gitu ya. Nah, kemudian juga penerima KIP itu yang diprioritaskan adalah juga mereka yang keluarganya masuk dalam program PKH ya, program Keluarga Harapan dan pemegang KKS atau keluarga sejahtera. Tapi kalaupun tidak punya itu, syaratnya adalah bila gabungan gaji ya atau penghasilan kedua orang tua itu jumlahnya 4 juta atau lebih dari itu, tetapi kalau dibagi dengan jumlah tanggungan di keluarga itu sebesar 750.000. Nah, itu yang menjadi syarat sebenarnya, syarat utama mahasiswa itu menjadi penerima KIP. Nah, saya yakin di sini kalian adalah orang yang memang berhak, yang memang punya keinginan untuk kuliah, tapi terkendala biaya. Nah, bantuan ini kita berikan kepada Anda agar Anda bisa melanjutkan perkuliahan di kampus ini. Nah, kemudian apa yang menjadi keunggulan sebagai penerima KIP? Nah, yang pertama adalah seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dina tadi, bahwa Anda biaya kuliah itu dibiayai. Tapi seperti yang tadi dijelaskan bahwa yang diberikan oleh pemerintah itu sebesar 2.400.000. Tapi padahal nah gitu, jadi saya berharap agar Anda bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di samping dibayarkan dengan biaya kuliah, juga Anda dibantu 700.000 per bulan ya. Tapi seperti yang dijelaskan, biasanya 700.000 itu tidak per bulan dicairkannya Pak Ilham ya. Biasanya di akhir semester baru dicairkan. Nah, jadi kalian pintar-pintar mengatur keuangan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika uangnya cair dibelikan macam-macam yang sebenarnya tidak terlalu penting, misalnya baju, sepatu atau hal-hal yang tidak terlalu penting. Jadi kalau yang pernah saya dengar itu, ketika kita dapat uang langsung kalian hitung ya, kira-kira untuk nanti itu apa yang saya perlukan. Untuk biaya kos 1 bulan sekian, langsung dialokasikan, langsung dihitung. Untuk misalnya buku ya, untuk yang lain-lain langsung ketika dapat tuh langsung catat, langsung alokasikan pengeluarannya di mana. Nah, jadi ketika seperti itu, maka pengeluaran kalian, uang-uang yang didapat itu bisa terkontrol gitu ya. Jadi tidak hilang seperti angin. Nah, gitu ya. Jadi kalaupun kalian punya kelebihan
kelebihan, nah kalian bisa memanfaatnya untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah gitu ya. Nah kemudian yang perlu kalian ingat juga bahwa KIP ini berlaku selama 8 semester. Ya kalian di STKIP ini kita program sarjana. Nah program sarjana untuk KIP ini selama 8 semester. Artinya kalau misalnya kalian lebih dari 8 semester kuliahnya 9 semester, itu otomatis diputus gitu ya. Jadi walaupun kalian masih kuliah, tapi kalau sudah lewat 8 semester, bantuan KIP-nya akan secara otomatis itu diputus oleh pemerintah. Jadi bukan kita yang memutus, tapi pemerintah secara langsung. Nah sehingga dari awal sudah kalian atur rencana sedemikian rupa ya. Jadi jangan sampai kalian kuliahnya lebih dari 8 semester. Nah itu ya beberapa. Nah kemudian dari kemahasiswaan sendiri meminta komitmen dari kalian ya. Jadi kalian kan sudah dapat fasilitas yang begitu nyaman ya, dalam tanda kutip, fasilitas yang begitu nyaman untuk berkuliah. Tapi dari kemahasiswaan kita pun ya jangan jangan kuliah aja gitu ya. Kita berharap kalian punya komitmen kepada kampus, punya timbal balik pada kampus atas fasilitas yang kalian dapatkan. Ya, jadi kita menginginkan ada beberapa kewajiban yang kalian lakukan dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Sebagaimana tadi kan selain ada bantuan dari pemerintah, pihak yayasan pun juga membantu kalian. Nah, oleh sebab itu sudah selayaknya lah kalau Anda sebagai mahasiswa juga memberikan sesuatu kepada kampus. Nah, apa itu ya? Kemarin kita ada membagikan surat pernyataan. Nah, jadi dari surat pernyataan sebenarnya sudah bisa kalian lihat gambarannya ya. Apa yang menjadi kewajiban yang kalian harus tanggung dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Jadi yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, tidak menikah. Jadi yang pertama, selama kalian mendapatkan KIP ini, selama kalian kuliah itu jangan menikah dulu, gitu ya. Karena ketika Anda menikah berarti Anda sudah kalau perempuan itu ditanggung oleh suaminya, dan kalau laki-laki itu juga punya kelebihan ya, penghasilan untuk menanggung orang lain. Nah, maksud itu ketika Anda menikah, maka kita terpaksa mengalihkan KIP Anda. Nah, maksud itu kalaupun Anda mau menikah ya ditahan-tahan dulu lah ya sampai kuliah selesai. Nah, kemudian yang kedua, usahakan IPK kalian itu stabil. Ya, IPK itu kan indeks prestasi kumulatif. Ya kalau di SMA itu ya rapot gitu kan. Jadi usahakan IPK kalian itu stabil, jangan sampai turun ya. Tapi kalau bisa terus meningkat. Ya kalaupun turun ya jangan juga turunnya terlalu drastis gitu. Ya usahakan stabil. Jadi nilai-nilai kalian itu nanti akan dilaporkan kembali ke PDDIK setiap akhir semester. Nah, jadi kalau kita melihat ada IPK-nya turun terlalu drastis, kita akan coba untuk mengevaluasi, gitu ya. Kenapa menjadi seperti itu? Nah, jadi oleh sebab itu usahakan agar IPK kalian itu stabil, tapi kalau bisa itu meningkat. Nah, kemudian yang kedua juga kita berharap agar penerima KIP ini ikut dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus. Jadi sebagaimana kalian kemarin ikut PKKMB itu sudah ada organisasi apa saja yang ada di STKIP, sudah tahu ya? Nah, sudah tahu. Jadi setiap prodi itu sudah punya UKM juga ada, dan yang DPM juga ada. Nah, gitu. Jadi usahakan semester ini kalian sudah terlibat di sana. Ya, jadi tapi mungkin mereka tidak langsung merekrut, gitu ya. Tapi usahakan kalian terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Satu misalnya tidak apa-apa, tapi yang penting kalian ada terlibat di situ. Karena organisasi kemahasiswaan
kemahasiswaan itu adalah sarana mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, jiwa kepemimpinannya dan seterusnya. Nah, dan organisasi kemahasiswaan juga memberikan kontribusi kepada kampus. Nah, sehingga ketika kalian ada di sana, kita berharap kontribusi kalian itu bisa dirasakan. Nah, kemudian juga nanti kita akan biasanya kampus itu diminta untuk memperingati hari-hari besar nasional. Jadi misalnya 17 Agustus atau misalnya Hari Kebangkitan Nasional dan lain sebagainya. Nah, biasanya setiap kampus itu diminta untuk mengirimkan mahasiswa penerima KIP-nya untuk apel di LLDT, ya, di Adiaksa. Ya, nah, jadi kita dari kemahasiswaan biasanya meminta secara bergiliran kepada mahasiswa penerima KIP untuk mengikuti itu. Gitu. Jadi ketika bagian kemahasiswaan meminta itu, ya usahakan kalian langsung mengiyakan, ya, karena itu adalah salah satu kewajiban Anda. Karena kita tidak setiap kali gitu ya, jadi setiap ada peringatan hari besar semuanya ditunjuk, tidak. Kita bergiliran. Ketika satu sudah, dia tidak lagi, nanti diganti lagi yang 10. Jadi itu tidak setiap hari, tidak setiap peringatan hari besar. Nah, sebab itu ketika Anda dapat giliran, usahakan Anda bisa. Ya, kalaupun tidak, berikan alasan yang bisa kita terima. Nah, kemudian satu juga yang terakhir adalah ini yang saya harapkan sebenarnya Anda itu bisa berprestasi, ya, di luar akademik. Jadi kalau tadi akademik YPK ditunjukkan, tapi juga saya berharap kalian juga berprestasi secara non akademik, ya, ekstrakurikuler. Ya, jadi misalnya ketika ada lomba-lomba, kalau bahasa Inggris misalnya ada lomba debat, nah, kalian bisa ikut, atau kalian punya keahlian lain, apa misalnya, ya, bisa diikuti. Jadi ketika Anda dapat prestasi, nanti di akhir semester juga dilaporkan di sistem akademik kita. Nah, itu akan kelihatan. Jadi bantuan itu bisa dalam beberapa bentuk. Ya, jadi di sini, ya, peringkat kemahasiswaan kita itu ini, ya, 300-an. Nah, yang jadi penilaian di sini adalah yang pertama institusi. Kalau ini sudah di-handle oleh bagian kemahasiswaan. Kemudian yang kedua adalah rekognisi. Jadi ketika kalian misalnya ikut jadi pemakalah bersama dosen, atau misalnya kalian menerbitkan punya haki, itu adalah salah satu kontribusi di bagian ini. Kemudian nah ini, ya, saya berharap kalian bisa di sini. Jadi misalnya kalian ikut dalam lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Belmawa, ya, atau di luar itu. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ketika Anda punya satu keahlian tertentu, kalian punya passion di sana, ada lomba, ikutilah, ya, ikuti. Dan usahakan ketika berhasil laporkan prestasi tersebut. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, ini, ya, beberapa gambaran lomba-lomba yang bisa kalian ikuti. Jadi untuk di Belmawa itu ada 22 lomba tingkat nasional sebenarnya, tapi yang bisa kita ikuti sekitar 16. Nah, untuk bahasa Indonesia, sini bahasa Indonesia ada, ya? Ada. Nah, bahasa Indonesia itu ada lomba namanya KDMI, ya, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Nah, jadi saya berharap yang ikut itu adalah penerima KIP nanti, ya. Untuk bahasa Inggris itu ada NBC, ini lomba debat juga tapi untuk bahasa Inggris. Untuk matematika itu ada MANUNIPA, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi, ya, Matematika dan Biologi. Kemudian untuk seni tari itu ada Pekan Seni Mahasiswa Nasional HMPTI, itu ada Gemastik dan LIDM. Untuk PGT sepertinya tidak ada di sini, ya. Nah, tapi ada juga beberapa yang lain, misalnya Pilmapres, Pilihan Mahasiswa Berprestasi, PKM, ini setiap tahun diselenggarakan. Ya, jadi saya berharap semua penerima KIP itu bisa ikut ini. PKM itu ketika kalian membuat satu karya ilmiah atau membuat pengabdian kepada masyarakat, dibuat proposalnya, ketika tembus maka kalian akan diberikan dana untuk melaksanakan itu. Ya, kemarin kita dapat 1
tahun sebelumnya itu mereka membuat lemari meja lipat. Nah itu didanai oleh pemerintah. Kemudian yang kemarin juga itu ada daun binahong, Pak binahong ya, sebagai obat alternatif. Nah itu didanai oleh pemerintah ya, 4.500.000. Nah saya berharap kalian bisa ikut di sini. Kemudian ada juga PKP 2D, itu organisasi kemahasiswaan, ada Musabaqah Tilawahil Quran, kemudian ada kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, startup dan seterusnya. Nah gitu ya. Jadi dari lomba-lomba yang diselenggarakan ini, saya sangat berharap yang ikut itu adalah penerima KIP, gitu ya, karena kalian punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus kita. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap Anda proaktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Nah mungkin itu Pak Gehan, terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.